Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang pembunuh bayaran yang memiliki kekurangan, yaitu ia tidak bisa berjalan dikarenakan suatu hal yang terjadi pada dirinya. Namun ia dihadapkan dengan mantan bosnya yang terus mengejar dirinya. Akankah pembunuh bayaran itu mampu terhindar atau malah ia balik menyerang? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama: 1, 2, 3. Assalamualaikum. Di awal kita diperlihatkan mantan pembunuh bayaran yang bernama Rupas Job. Selama 3 tahun ia telah berhenti dari pekerjaannya dikarenakan ia mengalami cedera pada bagian kaki yang membuat ia pun tidak bisa berdiri dan tidak bisa menikmati indahnya berjalan kaki. Di sini ia pun tinggal di sebuah rumah dengan seorang pria yang bernama Barba yang dianggap tidak normal dikarenakan ia berjalan sedikit sempoyongan. Lalu ada teman Rupas Job yang bernama Dani. Ia ini adalah seorang yang memiliki gangguan yang mengharuskan ia harus rebahan dengan waktu yang agak lama agar punggungnya tidak sakit-sakitan. Suatu hari di sini Barba sedang bermain dengan alat pemadam yang membuat Rupas Job menjadi kesal. Oleh karena itu mereka pun melakukan sedikit salam olahraga di atas kursi roda yang membuat kejadian itu menjadi hubungan mereka semakin erat. Karena Rupas Job adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sering keliwar-keliwir di dunia malam, ia pun memiliki akses untuk masuk ke dalam sebuah klub dengan sangat mudah. Ia pun tidak melupakan dua temannya dan ia pun mengajak mereka untuk ikut bersama walaupun mereka tidak dapat menari karena kondisi badannya yang tidak mumpuni. Namun walaupun begitu, di sini Rupas Job pun memberikan uang kepada pelayan agar mereka dapat dibopong untuk menikmati pesta tersebut. Keesokan harinya ketika Rupas Job sedang bekerja, ia pun didatangi oleh dua temannya. Dan karena mereka mengganggu Rupas Job pun menyuruh mereka untuk segera pergi dari sana. Ternyata di sini Rupas Job sedang bernegosiasi dengan 4 preman yang menghina fisiknya. Oleh karena itu Rupas Job pun menghina balik yang membuat mereka menjadi marah. Dan salah satu preman itu pun tersulut emosi dan langsung menancapkan pisaunya ke paha Rupas Job. Namun bukan hanya lumpuh, ternyata di sini Rupas Job sudah tidak merasakan sakit apapun pada kakinya dan ia pun langsung memfataliti mereka. Setelah kejadian itu, Rupas Job pun menemui mantannya untuk meminta menjahit luka di pahanya dan ia berinisiatif untuk mengajaknya balikan. Namun fakta pahit mengatakan bahwasannya mantannya sudah memiliki lelaki baru yang lebih bagus dari Rupas Job dan bisa berdiri dan mampu mencari nafkah dan mereka akan melangsungkan pernikahan secara cepat. Karena merasa sakit hati, Rupas Job pun berniat akan bunuh diri di sebuah jembatan kecil. Namun karena ia tidak bisa berdiri, bora-bora berdiri, menggerakkan kakinya saja ia tidak bisa. Sebab itu ia pun langsung menatap anak tangga dan ia menggulingkan badannya yang membuat penderitaannya menjadi berlipat ganda. Lalu kita diperlihatkan bos dari Rupas Job. Ini dia orangnya. Ia ini bernama Rados. Rados menyuruh Rupas Job untuk melaksanakan misinya, yaitu membunuh orang di tengah-tengah pusat kota. Dan ia menyuruh Rupas Job karena ia tidak mungkin dianggap orang yang telah membunuh korbannya. Rados menyuruh Rupas Job untuk tidak melibatkan siapapun dalam misi ini karena misi ini tergolong rahasia. Di tempat lain kita diperlihatkan Dani dan Barbara yang sedang asik melukis sebuah komik yang tokoh utamanya adalah si Rupas Job. Dan oleh karena itu mereka selalu mengikuti Rupas Job karena ia adalah objek komik mereka. Hari H pun terjadi. Ternyata di sini Rupas Job meminta bantuan kepada Dani dan Barbara untuk membantu misinya. Dengan mengalihkan perhatian orang di sekitar dan ketika target sudah keluar, Rupas Job pun langsung menembaknya dan tanpa ada yang mencurigainya sama sekali.
Namun secara tidak sengaja, di sini anak buah Rados pun mengetahui bahwasannya Rupasjop meminta bantuan kepada Dani dan Barbara untuk menjalankan misinya. Oleh karena itu, Rupasjop tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaannya dan ia disuruh Rados untuk membunuh dua temannya kalau ia masih ingin bekerja di sini. Karena Rupasjop masih ingin bekerja di sana, ia pun memutuskan untuk membunuh dua temannya. Dan karena dua temannya tidak bisa bergerak seperti manusia normal, ia pun bisa dengan mudah membunuh mereka hanya dengan melemparkan mereka ke sungai, dan mereka tidak akan bisa naik ke atas karena kondisi mereka. Namun setelah beberapa lama, Rupasjop kembali untuk menyelamatkan temannya. Dan saya juga tidak tahu bagaimana mereka bisa selamat, padahal mereka juga susah untuk naik ke atas. Dan pada intinya, Rupasjop meminta maaf dengan menyewa tiga wanita untuk berpesta kecil-kecilan. Setelah itu, Rupasjop pun bertemu dengan Rados dan memberitahunya bahwasanya ia telah membunuh Dani dan juga Barbara. Namun tanpa disengaja, Rados mengetahui bahwasanya Dani dan Barba belum terbunuh karena ia tidak sengaja lewat di depan warung tongkrongan di depan rumahnya Rupasjop. Rados pun memberikan pelajaran kepada Prasjop, yaitu dengan menjebaknya dan menyuruh Rupasjop untuk membunuh targetnya hanya dengan 4 pengawal saja. Prasjop pun mensetujuinya karena itu bukan masalah besar. Tak berpikir pendek, Prasjop pun lalu datang ke sana dengan Dani dan juga Barba. Prasjop menyuruh mereka untuk tetap di sana dan ia akan menjalankan misinya. Namun ketika Prasjop sudah sampai di tempat, ternyata ia telah ditipu oleh Rados. Ternyata targetnya lebih dari 1 orang. Karena sudah terlanjur berada di sana, dengan terpaksa ia pun harus membunuh mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, rupanya masalahnya pun belum selesai sampai di sini. Ternyata yang lebih berat, ia pun harus menaiki tanjakan yang membuat orang seperti dirinya harus kesusahan. Dan ketika mereka sudah sampai di atas, ternyata di sini Rupasjop pun harus kecewa karena pagarnya terkunci. Oleh karena itu, ia pun meminta bantuan kepada Dani. Namun ketika mereka sudah sampai, ternyata di sini suara mobil polisi pun datang yang membuat keadaannya semakin membuat kita emosi. Dani pun keluar dan mengalihkan perhatian polisi. Lalu Barba pun menabrakkan mobilnya ke pagar agar Prasjop dapat selamat. Setelah kejadian itu, Prasjop pun mendatangi Rados untuk meminta bayaran atas pekerjaannya. Namun di sini Rados sedikit bingung kenapa Prasjop bisa selamat dari jebakannya. Karena sudah kesal di sini, Rados pun menggantung Prasjop dan meninggalkannya. Dengan susah payah, Prasjop yang ingin hidup pun berusaha untuk selamat dan ia mencoba menggunakan satu kakinya agar bisa terbebas dari tali tersebut. Setelah itu, Prasjop pun datang ke pesta pernikahan mantannya yang telah memberikan undangan pahit kepada dirinya. Namun ketika pesta pernikahan sudah selesai, Prasjop di sini malah diganggu oleh teman-teman suami dari mantannya. Beruntungnya di sini Dani datang dengan menodongkan sebuah pistol yang membuat teman-teman suami mantannya Prasjop menjadi ketakutan dan pergi dari sana. Keesokan harinya Prasjop dan teman-temannya pun datang ke Rados untuk membalaskan dendamnya atas pengkhianatannya. Dan ketika Rados memanggil para anjing penjaganya, Prasjop langsung menembakkan tabung pemadam yang membuat anjing penjaga pun lari meninggalkan tuannya. Rados pun lalu mengambil sebuah pisau dan terjadi adegan pergelutan antara mereka. Di tengah-tengah pergelutan mereka, Dani pun menembak Rados yang membuat itu semua pun berakhir. Dani langsung mengambil semua uang Rados dan mereka pun melanjutkan kehidupan seperti biasa. Setelah kejadian bersama Prasjop, Dani akhirnya dapat menyelesaikan komiknya yang menjadikan Prasjop sebagai tokoh utamanya. Namun kita semua dibuat terkejut sekaligus dibuat kesal karena faktanya adegan yang tadi kita lihat hanyalah karangan dari Dani. Ya, ternyata Dani membuat karangan tersebut untuk memotivasi kaum disabilitas untuk bisa melakukan hal apapun yang mereka mau.
Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah meremehkan orang yang memiliki kekurangan, karena kita tidak tahu setiap kekurangan ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan. Dan juga satu pesan penting lagi yang ingin saya sampaikan, tetaplah bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempurnaan dalam hidup ini. Kita harus tetap melihat ke bawah agar kita terus bersyukur, dan jangan pernah melihat ke atas agar kita tidak kufur. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah. Mohon maaf guys apabila ada suara ayam atau suara motor yang lewat, karena itu saya rekamannya di luar ruangan yang membuat suara tersebut gampang masuk. Dan ketika saya mengucapkan sedikit meletot-letot itu karena saya sakit. Semoga saya sehat dan bisa menghibur kalian semua. Saya undur diri. Dadah.